Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran ilmu pelayaran astronomi. Pada kali ini saya akan membahas tentang pesawat, tentang kronometer atau yang disebut dengan penunjuk pengukur waktu atau disingkat PPW. Di dalam bahasa Indonesia ditulis kronometer, bahasa Inggrisnya kronometer, atau yang biasa disebut di dalam kapal ya penunjuk pengukur waktu PPW. PPW adalah alat untuk mencatat waktu GMT yang akurat yang ditemukan oleh John Harrison pada abad 18 dalam bentuk mechanical chronometer memakai per baja. Alat ini digunakan untuk mencatat waktu di kapal. Dikembangkan menjadi sekarang ada quartz teknik, quartz chronometer, dan yang terakhir adalah jam atom. Yang paling akurat adalah jam atom, di mana terlebih jam atom ini sekarang dapat digunakan di GPS atau Android handphone kita yang tidak mempunyai kesalahan, tidak mempunyai perbedaan dengan GMT. Jadi alat ini, jam atom ini, dapat menyetel secara otomatis. Tapi yang di kapal yang ada adalah quartz dan atau orang nyebut digital itu, atau yang ada dengan sistem mechanical. Ada dua. Alat ini dibutuhkan di kapal karena selain menjadi persyaratan nautik bagi kapal secara internasional, diwajibkan memiliki alat ini. Jadi kita harus mempelajari. Walaupun alat ini masih mempunyai yang kronometer quartz dan mechanical itu masih mempunyai perbedaan dengan yang di GMT. Jam dunia, standar dunia ada di Greenwich. Greenwich Mean Time di 7.00. Seperti telah kita tahu, 7,5 derajat di barat, 70,5 derajat di kiri ada dengan waktu perbedaan waktu dengan GMT adalah 0. Kemudian pada saat ini kronometer tidak digunakan lagi, jarang digunakan lagi, tapi kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah kapal yang berlayar itu wajib memiliki kronometer. Padahal kita sekarang sudah mempunyai jam yang sangat akurat, seperti handphone kita yang dipancarkan dari stasiun itu menggunakan jam atom. Yang di kapal kayaknya hanya bisa mempunyai GPS yang menggunakan jam atom, GPS, dan telepon Android atau telepon satelit. Tetapi kronometer itu masih diperlukan di kapal karena peraturan. Jadi intinya kita harus mempelajari kronometer ini sebagai calon perwira, calon navigator yang bekerja di atas kapal. Kronometer yaitu kronometer mechanical yang menggunakan per, yang ini setiap jam 7 pagi waktu setempat diputar untuk supaya baterainya, supaya dia tetap berputar, harus diputar pernya, mekanik. Yang banyak di kapal digunakan seperti. Yang kedua adalah menggunakan kronometer quartz. Yang ketiga di jam atom, yang di kapal tidak menggunakan jam atom ini, tapi biasanya di
stasiun dari GPS atau Android itu secara digital diatur dengan cara jam atom. Kronometer dapat berjalan lebih cepat atau lebih lambat dari GMT. Jadi kronometer ini jam yang 1 dan 2 ini, yang ini dan ini adalah mempunyai kadang lebih cepat atau lebih lambat. Maka kita harus mengetahui kapan dia lebih cepat atau lebih lambat, itu dengan mencocokkan pada stasiun. Dicocokkan GMT itu di stasiun radio Jakarta Radio, umpama Papa Kilo X-ray yang memancarkan sinyal tentang waktu GMT. Jadi Jakarta Radio memancarkan sinyal, kita mencocokkan pada setiap saat. Biasanya kita mencocokkan jam itu jam 7, karena di bagian barat berarti pada saat GMT 0 dicocokkan. Tapi siaran radio Jakarta Radio itu tentang waktu 24 jam yang berupa huruf Morse aja. Morsenya Papa Kilo X-ray. Menggunakan siaran radio dengan Papa stasiun Jakarta Radio namanya Papa Kilo X-ray. Dengan sinyal yang dipancarkan ONXKU atau kita nyebut Onogo. Menunjukkan waktu kronometer atau PWW tidaklah sama dengan penunjukan waktu di Greenwich GMT sejati, tidaklah sama. Tapi pesawat ini harus dicocokkan dengan pesawat GMT. Tidak bisa dicocokkan kalau jamnya tidak bisa diputar kayak jam kita. Jadi hanya dicatat selisihnya antara GMT sejati dan PPW. Perbedaan antara GMT sejati dan PPW disebut dengan duduk. Umpama GMT jam 00, PPW jam 12. Artinya berbeda 1 jam. Nanti lebih cocok kita lihat di bawah. Yang disebut dengan duduk. Duduk ada selisih waktu antara PPW dan GMT sejati. Kemudian ada langkah, yaitu jumlah perubahan duduk dalam 24 jam. Jadi kalau dalam 24 jam, perbedaan antara PPW dan GMT disebut dengan langkah. Jadi langkah harian, umpama 2 hari, 3 hari, nanti bisa dihitung langkahnya. Nanti selanjutnya akan saya beri contoh. Kemudian lalu adalah jumlah perubahan waktu dalam duduk, jadi perubahan duduk dalam waktu tertentu, bukan dalam 24 jam. Kalau 24 jam namanya lalu. Tapi kalau misalnya 2 hari 4 jam, maka disebut dengan jumlah duduk dalam waktu disebut lalu. Lalu langkah itu 24 jam kalau lalu perubahan duduk tapi tidak sama dengan 24. Bisa sehari kurang, sehari lebih, itu adalah lalu. Kalau langkah hanya 1 hari. Kalau lalu 2 hari, lalu 2 hari atau 48 jam berarti langkah hariannya 48 bagi 2, 24. Demikian. Berikutnya adalah duduk disebut positif jika PPW lebih lambat dari GMT sejati. Jadi kalau PPW lebih lambat dari GMT sejati disebut
duduknya positif. Karena untuk mencari GMT sejati adalah PPW ditambah duduk. Kalau PPW lebih lambat dari GMT disebut positif. Karena untuk mencari GMT sejati adalah duduk ditambah dengan PPW. Duduk disebut negatif jika PPW lebih cepat dari GMT sejati. Umpama GMT-nya jam 7, PPW-nya jam 8, berarti duduknya 1 jam. Demikian. Jadi kita harus tahu duduk positif dan duduk negatif. Rumus umum adalah untuk mencari GMT sejati adalah PPW ditambah duduk. Jadi kalau duduknya negatif sama dengan PPW dikurangi duduk. Tapi kalau positif, PPW ditambah duduk. Jadi rumus umum GMT sejati adalah PPW ditambah duduk. Tinggal kita melihat duduknya positif atau negatif. Kalau duduknya negatif sama dengan PPW dikurangi duduk. Kalau positif berarti PPW ditambah duduk. Jadi sebaliknya, untuk mencari duduk adalah GMT sejati dikurangi PPW. Rumus umumnya itu. Jadi kalau PPW-nya negatif, maka kalau duduknya kita mencari duduk negatif berarti GMT lebih kecil dari PPW. Jadi kalau PPW lebih cepat daripada GMT, duduknya negatif. Berikutnya, kita contoh menghitung adalah waktu GMT di Greenwich menunjukkan pukul 11.00. Dipantau di radio penyiar waktu di Jakarta Radio atau di stasiun pantai lainnya. Kronometer PPW di kapal menunjukkan pukul 10.09.08 jam 10:09:08. Ya, ini jam 10:09:08. Kemudian ditanya berapakah duduknya? Jawab, maka rumus duduk sama dengan GMT dikurangi PPW. Duduk sama dengan 11 dikurangi dengan 10:09:08. Sehingga duduk sama dengan 50 menit 52 detik. Karena PPW lebih lambat dari GMT, maka duduk positif. Jadi duduknya adalah plus 50 menit 52 detik. Karena PPW lebih lambat dari GMT, maka duduk positif. Ini lebih lambat atau lebih kecil dibanding dengan GMT. GMT-nya 11, PPW-nya 10. Ini duduk. Contoh 2. Waktu di GMT atau di Greenwich menunjukkan pukul 12.00. Sedang PPW menunjukkan pukul 12.05.26 jam 12:05:26. Ini jamnya, jam dari PPW ini atau kronometer hanya menunjukkan dari angka 1 sampai 12. Jadi
jam ini tidak bisa ketahuan siang atau malam. Maka nanti ada perhitungan-perhitungan supaya ketahuan bahwa ini GMT ini siang atau malam. Umpama jam 1 itu jam 1 pagi atau jam 13 siang. Nanti akan dibahas pada selanjutnya. Kita ditanya berapa duduknya, jawab, maka rumusnya adalah duduk sama dengan GMT dikurangi PPW. Duduk sama dengan 12 dikurangi 12,0526. Ini ketemunya 5 menit 26 detik. Karena PPW lebih cepat dari GMT, maka duduknya minus 5 menit 26 detik. Jadi ini demikian cara mencari duduk positif jika PPW lebih cepat dari GMT. Duduk negatif jika saya ulangi, duduk negatif jika PPW lebih cepat daripada GMT. Duduk positif jika PPW lebih lambat dibanding GMT. Lalu kita bisa lihat rumusnya ini. Jika kalau dikurangkan ketemu minus, berarti ini duduknya negatif. Kalau dikurangi ketemu positif, berarti duduk positif. Itu yang paling mudah. Menentukan duduk dan langkah. Contoh soal. Pada buku jurnal atau logbook, kronometer, jadi kronometer itu dicatat pada buku jurnal atau logbook. Contoh sini dicatat pada setiap pukul 00 GMT atau pukul 7.00 WIB dengan mendengarkan isyarat waktu Jakarta Radio. Dari logbook diperoleh catatan sebagai berikut. Tanggal 10 Mei, isyarat radio ditilik pada PPW 03.620 jam 0.36 menit 20 detik. Kemudian pada tanggal 13 Mei, isyarat radio ditilik pada PPW pukul 03.626. Kemudian ditanya, hitunglah duduk pada kedua tanggal, artinya tanggal 10 dan tanggal 13. Kemudian yang B, hitunglah duduk pada tanggal 14 Mei pukul 6 GMT. Jadi kita bisa menghitung duduk yang akan datang jika tidak ketemu GMT ya. Tidak ada radio, kita bisa menghitung duduk pada tanggal 14 ini. Kemudian jawabnya kita mencari duduk dulu yang tanggal 10 Mei. Kita tulis tanggal 10 Mei pukul 7 WIB. Kita tolak perbedaan WIB di jam GMT adalah 7 jam lebih cepat. Jadi untuk mencari GMT maka dikurangi waktu tolak dikurangi delta tolak. GMT sejati sama dengan 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Kemudian PPW kita dipindahkan ke sini, dari sini pindah ke sini, PPW 1 atau PPW pukul tanggal 10 Mei. Kemudian kita kurangkan untuk mencari duduk adalah GMT kurangi PPW, maka duduk tanggal 10 Mei diperoleh dengan mengurangi GMT dikurangi PPW tanggal 10 Mei atau kita sebut duduk 1, yaitu minus 0 jam 36 menit 20 detik. Jadi itu. Maka duduk tanggal 10 diketahui. Kita mencari duduk pada tanggal 13 Mei dengan cara yang sama, maka diperoleh PPW
duduk PBW 2 atau duduk 2 adalah minus 0,3626. Jadi kita sudah menjawab yang A, yaitu minus 0,3626 untuk yang jam tanggal 13 Mei, dan yang 10 Mei adalah minus 0,3620. Kemudian kita mencari lalu perbedaan duduk dalam tidak sama dengan 1 jam. Tapi ini lalunya adalah kita lihat duduk baru, carinya adalah duduk baru dikurangi duduk lama. Duduk baru adalah 0,3626, duduk lama 0,3620. Kurangi. Jadi lalu selama 3 hari dikurangi, maka ketemu 6 detik atau 6 sekon. Kemudian langkah harian, duduk dibagi 3 hari. Jadi 6 dibagi 3 ketemu minus 2. Jawab untuk B, kita tulis GMT yang sudah ketahui duduknya tanggal 13 Mei. Yang akan kita cari adalah tanggal 14 Mei jam 6 GMT. Kita taruh di atasnya supaya mudah mengurangkannya. Kita mencari selisih waktu sama dengan GMT yang tanggal 14 dikurangi GMT yang tanggal 13. Atas kurangi bawah ketemu 1 hari, 14 kurang 13, 1 hari, 6 kurangi 06. Jadi lalunya sama dengan lalu 1 hari 6 jam atau 1/6/24 atau 1/1/4. Kemudian kita akan cari lalu selisih waktu kali langkah. Lalu sama dengan 1 hari 6 jam atau 1/1/4 kali minus 2 detik. Ketemu minus 2,5 detik. Duduk 2 kita tulis yang duduk 2 yang sudah diketahui lebih dulu, yaitu minus 0,3626. Kemudian kita tulis lalu dalam 1 hari 6 jam adalah minus 2,5 detik. Kita tambahkan, maka akan ketemu duduk 3 atau duduk tanggal 14 Mei pukul 6 GMT. Jadi ketemunya atas ditambahi bawah karena ini dikurang sama dengan ini kan tetap semakin minus. Jadi duduk pada tanggal 14 Mei pukul 6 GMT adalah minus 0 jam 36 menit 28,5 detik. Jadi 28,5 bisa dibulatkan menjadi 29. Demikian untuk contoh soal pertama. Contoh 2, pada tanggal 20 Januari 2016 di bujur duga 154 derajat 30 menit barat. Kira-kira pukul 20.10 ZP. Kalau di soal ujian Ankapin biasanya ditulis 20 waktu duga di kapal. ZT itu biasanya ditulis waktu duga di kapal, berarti menggunakan zone time. Kalau waktu duga di kapal, kecuali waktu tolok. Yang kita gunakan di kapal ada biasanya waktu tolok dan zone time kalau berlayar di luar negeri. Kemudian pukul 20.10 ZT diadakan pengamatan bintang pada PBW, bintang atau matahari. Kalau bintang atau matahari pada PBW 7.20.26, pukul 7.20.26. Kita bisa menulis 7/20/26 atau 7:07.20.07.2 untuk menentukan jam, 20 titik menandakan menit, 26 tidak pakai tanda apa menunjukkan detik. Jadi kemudian duduk pada 19 GMT 17 Januari adalah plus 0 jam 11 menit 28 detik. Langkah harian
plus 3 detik. Hitunglah GMT sejati dan tanggal ketika pengamatan tersebut. Maka kita hitung menjadi ZD sama dengan bujur dikurangi 7,5 derajat dibagi 15, atau 7,5 derajat bisa kita tulis 7 derajat 30 menit. Jadi 154 derajat 30 menit dikurangi 7 derajat 30 menit dibagi 15 sama dengan 9 jam 48 menit. Kita bulatkan untuk ZD, karena ZD berarti di angka bulat lebih, berarti dinaikkan ke atas. Jadi naikkan ke atas menjadi ZD sama dengan 10 jam. Kemudian ZT di kapal, dari soal tadi 2010 tanggal 20 Januari. Kemudian ZD-nya adalah 10, maka GMT duga ZT dikurangi ZD ditambah ZD karena bujur barat, ZT tambah ZD karena bujur barat, maka ketemu 30, 10, 20 Januari. Karena jam maksimal 24, berarti jam 30 ini sama dengan jam 6. Karena 30 dikurangi 24 sama dengan 6, jadi tanggalnya berubah sehari menjadi tanggal 21. Jadi GMT duganya 6.10 pada tanggal 21 Januari 2016. Kemudian PPW kita tulis dari soal jam 7.20.26, 7 jam 20 menit 26 detik. Kemudian kita tulis duduk pada tanggal 19 GMT pukul 17, pada pukul 16 GMT tanggal 17 Januari adalah plus 0 jam 11 menit 28 detik. Kemudian kita mencari GMT adalah PPW ditambah duduk. Tapi karena PPW yang akan dicari tanggal 20, tanggal 21 yang ada tanggal 20, tanggal 17, maka disebut dengan GMT mendekati. GMT mendekati, kita tambah PPW ditambah duduk tanggal 17 jam 19 GMT menjadi pukul 7.31.54. Jadi GMT mendekati, kemudian kita mencari lalu. Lalu adalah yang akan kita cari adalah tanggal 20 Januari pukul 6.10. Yang sudah diketahui adalah tanggal 17 Januari pukul 19 GMT. Maka itu kita kurangi atas kurangi bawah. Ini 6 nggak bisa dikurangi 19, pinjam 1. Jadi ini tinggal 19. Kemudian 30 dikurangi 19 sama dengan 11. 11 10 menit. 2 hari 11 jam 10 menit. Kemudian kita cari di sini 2 jam 11 karena 10 menit tidak ada artinya, kita tidak usah tulis nggak apa-apa. 11 per 20. 2 hari 11 per 24 kali plus 3 detik 3 sekon karena langkah harian ini. Jadi mencari lalu dalam 2 hari 4 jam sama dengan ini kali ini. Jadi kita langsung ketemu ada 7,5 detik. Plus karena ini langkahnya minus plus 3. Kemudian ditambahkan GMT mendekati ditambah lalu, ketemu, dijumlahkan ketemu ini 5
16 berubah, karena 6 berarti pindah ke sini, jadi 32. Jadi GMT sejati pukul 7.32 menit 1,5 detik. Jadi 1,5 detik bisa dibulatkan menjadi 07.32 menit 2 detik. Tanggalnya tentu jadi tanggal 21, lihat di atasnya. Jadi itulah jawaban dari soal ini. Kemudian kita akan masuk ke susunan Almanak Nautika. Almanak Nautika, kalian bisa buka Almanak Nautika di halaman harian dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Desember. Ada di Almanak Nautika. Di halaman kanan, di halaman kiri terutama dipakai untuk tabulasi data bintang-bintang dan planet-planet navigasi. Berisi GH Aries serta GHA dan Syawal atau deklinasi. Nilai D, chord, daftar SHA bintang dari tiap planet dan Mars. Jadi SHA dari tiap planet dan Merpas serta 50 bintang di halaman kiri. Di halaman kanan merupakan data sehari-hari untuk matahari dan bulan bersama dengan waktu-waktu senja, matahari terbit, terbenam, dan bulan terbit, bulan terbenam. Berisi SHA matahari dan bulan, GMT tiap jam, perata waktu dan perembangan matahari dan bulan, usia dan sosok bulan, setengah garis menengah matahari, terbit dan tenggelamnya setiap bulan, dan ini akan setiap halaman ini, halaman kiri kanan itu berarti berisi 3 hari atau 3 tanggal. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka Almanak Nautika di halaman harian. Harian berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Di sebelah kiri kita lihat seperti ini, yang sebelah kanan seperti ini. Kalian bisa membuka sendiri di tabel ini. Kalau belum punya, kalian silahkan untuk ngeprint sehingga dapat menjawab. Kalau tidak dapat ngeprint, berarti tidak akan bisa menjawab apapun. Demikian materi kali ini. Sampai ketemu lagi di materi yang akan datang. Jangan lupa untuk mengerjakan PR, mengerjakan kuis 2 yang ada setelah membaca, setelah mendengarkan materi ini. Materi ini saya sampaikan dalam PowerPoint dan film ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.